tawe ku pada lolamban lako tingaya mala abita masolana sak simang ku pamata kalambanan lako loh makareng tangge mai upata si parapa pajung balaran nampak tasita atam pajung terantian tuyu antapan pamanda pada kota di balaran nampak masangka tapamintin surengkara ata dia terantian tuyu karena salah itu tapaling ketika minuman lantai makaren masak ke lantai nang kuris sumangan apa dulu aku patengka teh tenorang sara lantai nang kabaran nuan warek ke pak tulami kata bayalenda ke pak tulami siman kukuatame ala kotoran toma apare topak toparengnya tapi ala kotoran toma aparenta simala kotoran nambe selaku indo selaku kita masolana sana tinang kabaranna kupata patanan patalinga doan tata palidang pasuling paake yang intah kupasang piki indah rangkaian acara pernikahan anak kita anti tungkasanganna. Pertama pembukaan ibadah pernikahan yang dipimpin oleh Ibu Korpanan Salam Tukada Jometoma Parenta Leon Batu Natura nasihat dari majelis gereja atau pengumuman ibadah jam 10 besok 30 tasuleng patengkai pembukaan sementara berlangsung pembukaan sementara berlangsung kedua ibadah yang dipimpin oleh Ibu Perpanen kepada Ibu dengan hormat disilakan. Kepada segenap keluarga, orang tua bahkan saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Hingga saat ini, di jam ini, kita masih dipertemukan bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah syukur pranikah dari saudari kekasih kami di tempat ini. Untuk itu, mari kita datang memuji Allah kita yang besar, memuji sumber suka kita yang abadi. Oleh karena itu, mari melakukan kidung jemaat 3. Kami puji dengan riang, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga.
kita sekalian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Sang Pencipta Cakrawala. NKB nomor 7 bait yang pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Pembacaan kita saat ini diberi judul Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan, Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Orang tua serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang sedang jatuh cinta, atau ketika ada seseorang yang sedang jatuh cinta, pasti orang itu akan didahului oleh rasa terpikat. Entah itu terpikat karena parasnya yang cantik atau tampan, entah itu terpikat karena kebaikan, entah itu terpikat karena perhatian dari seseorang yang dicintai tersebut.
Kemarin ketika kami pembinaan pranikah di gereja, saya bertanya kepada kedua calon pengantin bahwa apakah yang dikagumi dari pasanganmu? Kakangku anti mebalin aku karena Markus ini orangnya baik. Kemudian ketika saya bertanya kepada kakangku Markus, kumua apa yang membuatmu terpikat kepada pasanganmu? Kakangku Markus membalin aku karena kebaikannya anti, makanya saya jatuh cinta. Jadi ketika orang sedang jatuh cinta, pasti ada alasan mengapa ia terpikat. Dan orang yang sedang jatuh cinta itu akan berusaha melakukan atau memberikan apapun yang diinginkan dari orang yang dicintainya itu. Bahkan ada juga yang berjanji untuk melakukan yang terbaik, dan biasanya ini dilakukan oleh orang yang sudah berkomitmen untuk serius dalam hubungannya. Orangku serta saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa hati Tuhan terpikat kepada atau hati Tuhan terpikat oleh nenek moyang bangsa Israel. Siapa nenek moyangnya bangsa Israel? Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Nuh dan seterusnya. Dan oleh karena hati Tuhan ini terpikat, Tuhan akhirnya mengasihi umat Israel. Ia mengasihi keturunan Israel, bahkan ia memilih mereka dari sekian banyaknya bangsa pada saat itu. Ia memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaannya. Ayat 15 pembacaan kita. Dan seperti manusia yang terpikat hatinya, karena Tuhan sudah terpikat kepada bangsa Israel ini, Tuhan pun juga berjanji bahwa Ia akan menjaga dan memberkati kehidupan orang Israel dan keturunan mereka dengan berlimpah-limpah. Dan janji ini dinyatakan sejak dari dulu, bahkan sampai kepada kehidupan kita yang sekarang. Kalau kita mencermati perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel ini sering murtad kepada Tuhan. Dalam perjalanan mereka, mereka sering mendukakan hati Tuhan dengan kelakuan-kelakuan mereka. Namun apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Ayat 22 pembacaan kita mengatakan bahwa hanya 70 orang dari nenek moyang bangsa Israel yang pergi ke Mesir pada saat itu. Tapi kemudian Allah membuat mereka seperti bintang di langit banyaknya. Yang awalnya hanya 70 orang, tapi karena kesetiaan Tuhan, bangsa Israel ini sudah menjadi seperti bintang di langit banyaknya. Dan janji yang disampaikan oleh Tuhan ini pun juga berlaku bagi kita sekarang, dan tentu juga diikuti dengan pembuktiannya. Apa buktinya? Kalau kita melihat dari segala segi aspek kehidupan kita, contoh kecilnya adalah kesehatan yang masih bisa kita rasakan pada saat ini. Kita boleh ada di tempat ini
Itu semua karena janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita. Ada juga janji Tuhan yang terpenuhi lewat kebahagiaan, lewat kesejahteraan yang kita alami. Ada janji Tuhan yang terpenuhi lewat cinta kasih yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan secara khusus seperti yang dirasakan oleh saudari kita Anti di tempat ini pada saat ini, dan juga janji Tuhan ini senantiasa juga dirasakan bagi segenap orang tuaku yang telah membina kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Kejadian 2 dan kemarin dalam pembinaan ini sudah dibacakan oleh saudari Anti, bahwa ternyata ada maksud Tuhan bahwa Ia akan menjadikan penolong bagi manusia, penolong bagi anaknya yang akan mendampingi, menolong, menopang sebagai tempat untuk berbagi dan tempat untuk menerima cinta. Ini janji yang diberikan sejak manusia pertama, dan tentunya itu juga masih nyata sampai saat ini. Tuhan menyatakan juga kasih-Nya kepada orang tua dan segenap keluarga dari saudari Anti, bahwa mereka akan dengan lega melepaskan anak yang telah dibesarkan dan dididik untuk menjalani kehidupan yang baru, yaitu masuk dalam sebuah pernikahan. Ini juga adalah bukti pemenuhan janji dan bukti kesetiaan janji Tuhan yang dinyatakan dari dulu, sejak dari zaman bangsa Israel. Kemudian dalam pembacaan kita ayat 12 sampai ayat 13, ternyata di balik kesetiaan Tuhan ada sesuatu yang dituntut. Kita dituntut untuk melakukan hal yang sama. Apa itu? Takutlah akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang telah Ia sampaikan kepada kita. Ini yang dituntut supaya kita melakukannya juga. Dan pertanyaannya, untuk apa kita harus melakukan semua itu? Untuk apa itu semua? Dalam ayat 13 dikatakan itu semua untuk kebaikanmu. Untuk apa kita melakukan itu semua? Semata-mata untuk kebaikan kita. Jadi lagi-lagi hanya untuk kebahagiaan umat Tuhan atau kebahagiaan kita semua. Sering orang mengatakan bahwa masuk dalam sebuah kehidupan, mau masuk dalam sebuah pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu harus dibangun dengan Kristus sebagai nomor satu di dalamnya. Kehidupan rumah tangga harus menjadikan Yesus sebagai pusat. Kehidupan rumah tangga harus menjadikan Yesus sebagai teladan di dalamnya. Dan ketika ini betul-betul dipahami, yakinlah bahwa keluarga yang di dalamnya kedua saudaraku ini akan hidup. Di sana pun nilai-nilai ketaatan dan takut akan Tuhan akan terlihat. Kesetiaan pada firman Tuhan sebagai penuntun hidup berumah tangga akan membuat kedua saudaraku ini tidak ragu lagi untuk selalu menjaga kesetiaan pada pasangan masing-masing. Apalagi kakakku Markus ternyata adalah seorang pelayaran
Jadi pasangannya ini akan selalu ditinggal. Namun kemarin sudah ada komitmen untuk saling membangun komunikasi, bahwa sekalipun jarak yang jauh, tapi ketika komunikasi senantiasa dibangun, jarak yang jauh itu akan menjadi jarak yang dekat. Jadi kesetiaan pada firman Tuhan sebagai penuntun hidup berumah tangga akan membuat kedua saudara kesetiaannya pada Tuhan. Karena mereka sudah tidak mulai setia kepada Tuhan, karena mereka hanya datang ke gereja ketika diberkati, tapi setelah diberkati mereka tidak pernah lagi injak gereja. Itu membuat mereka hilang kesetiaan kepada Tuhan, dan kemudian membuat mereka hilang kesetiaan kepada pasangannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melupakan komitmennya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak lagi bersyukur atas berkat Tuhan berupa keluarga yang Tuhan sudah janjikan dan nyatakan kepadanya. Oleh karena itu, mari tetap memelihara kesetiaan kepada Dia yang adalah setia. Mari perkuat kesetiaan kita dalam menghadapi berbagai macam hal atau tantangan yang sering datang mengganggu perjalanan kesetiaan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa realita kehidupan berumah tangga tidaklah mudah. Naku atau seolah-olah tak ada nasang. Jadi pernikahan bukanlah sebuah, dan membangun rumah tangga bukanlah sebuah hal yang mudah. Tidak seindah seperti masa pacaran. Namun apapun tantangannya, bagi saudaraku yang akan masuk dalam pemberkatan nikah besok, kemudian akan mulai membangun kehidupan berumah tangga, tetaplah berpegang pada ketetapan Tuhan. Apapun tantangannya, ingatlah, hanya orang setia yang akan menerima dan merasakan kesetiaan Tuhan terhadap dirinya. Senantiasalah jadikan Tuhan sebagai tempat nomor satu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kalian nantinya. Selamat mempersiapkan diri untuk menikmati janji Tuhan yang lain. Selamat kepada keluarga. Biarlah setiap hal yang kita lakukan, juga hari ini, bahkan apapun yang akan kita lakukan esok hari, kiranya tetap kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Roh Kudus yang memampukan kita semua. Amin firman Tuhan. Kita iringi dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua.